Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dalam Yosua pasal yang 23. Tema kita pada pagi hari ini, bertekunlah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kecenderungan manusia berdosa seringkali tidak mendengarkan, cuek, tidak memperhatikan, bahkan tidak senang ketika ada orang yang mengingatkan atau memberikan peringatan kepada kita dalam berbagai hal. Seringkali peringatan atau nasihat yang diberikan itu kita responi dengan ketus. Di dalam Yosua pasal yang ke-23, Yosua sedang memberikan peringatan kepada para pemimpin dari bangsa Israel, yaitu para tua-tua, kepala, hakim dan pengatur pasukannya untuk bertekun dalam mengasihi Tuhan. Artinya mereka harus benar-benar memperhatikan dan secara terus-menerus memiliki kesadaran untuk selalu mengasihi Tuhan dan bukan secara sembarangan. Mengapa kita harus bertekun dalam mengasihi Tuhan? Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan dua alasan mengapa kita harus bertekun dalam mengasihi Tuhan. Alasan yang pertama, yaitu bahwa Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah dari jauh-jauh hari memberikan perintah yang menjadi makanan sehari-harinya bangsa Israel, yaitu yang biasa disebut dengan Shema. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Tidak hanya itu, di ayat berikutnya mereka juga disuruh untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit mereka, sampai menjadi tradisi lisan yang turun-temurun disampaikan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Walaupun Shema itu seharusnya sudah begitu biasa dan mendasar bagi orang Israel,
Saya percaya Yosua sangat mengerti dan sudah menyaksikan berkali-kali bangsa Israel jatuh di dalam dosa dan melupakan Tuhan, bahkan tidak bertekun dalam mengasihi Tuhan. Bukankah seringkali sudah begitu banyak berkat Tuhan yang telah diberikannya kepada kita, namun kita begitu mudah melupakan dan malah terus menikmati hidup di dalam dosa-dosa kita. Seringkali kita kalah dalam kedagingan dan kelemahan kita sendiri, yang pada akhirnya membuat kita tidak bertekun dalam mengasihi Tuhan. Kemudian alasan yang kedua yaitu Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak taat. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berisi banyak peringatan untuk kita bisa hidup tidak menyimpang di dalam dosa. J.I. Packer pernah berkata di bagian pendahuluan bukunya yang berjudul Knowing Scripture, yang berkata, "Jikalau aku adalah si iblis, aku akan mencari cara apapun untuk menghalangi anak-anak Tuhan untuk tidak membaca, apalagi mengerti pesan firman Tuhan." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iblis juga tahu bahwa jika kita membaca dan mentaati firman Tuhan secara ketat, kita akan dapat terus senantiasa bertekun dalam mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita itu mencintai seseorang, kita pasti akan berusaha mencari tahu apa sih yang menjadi kesukaan dia sebagai bukti cinta kasih kita yang sungguh-sungguh. Demikian pula, jika kita betul-betul bertekun mengasihi Tuhan, kita juga akan berhati-hati sekali di dalam membaca, mempelajari, dan menghidupi firman Tuhan ini, sehingga kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kita juga akan dengan sukacita, tanpa paksaan, memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, agar kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan setiap harinya, dan tidak menyimpang di dalam dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati kita masing-masing. Tuhan yang memberikan peringatan keras kepada kita pada hari ini, Ia juga adalah Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sungguh menjadikan kita pribadi yang bertekun dalam mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan bahwa Tuhan tidak suka dengan ketidaktaatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengoreksi dan menegur setiap hati dan pikiran kami. Biarlah itu tidak lalu begitu saja, namun melekat dalam hati dan pikiran kami untuk bertekun dalam mengasihi Tuhan. Kami mau serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. The cross has spoken, I am forgiven.